Suara Hati. Renungan kita hari ini, topik, panggilan Tuhan untuk melangkah. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Yosua 1 ayat 6 dan 7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudaraku, banyak di antara kita yang sulit keluar dari zona nyaman. Mengapa? Karena di sanalah kita merasa mendapatkan dengan mudah, seperti memiliki kemampuan, sudah terbiasa, dan terlebih merasa aman. Tetapi, jangan lupa kita berpikir sejenak, dirasa zona nyaman yang menyenangkan itu, justru di sanalah kita sedang berhenti bertumbuh. Perlu kita pahami sejenak, bahwa Tuhan tidak selalu bekerja di wilayah atau di zona yang sudah kita kuasai dan sukai. Pada masa perjanjian lama, Tuhan Allah selalu memanggil orang-orang pilihannya untuk mengajak dan melangkah lebih jauh dari yang dipikirkan dan rencanakan. Pekerjaan Tuhan Allah itu, dalam hal mengajak orang-orang tertentu hingga sekarang, belum berhenti. Ia kerap mengajak kita untuk melangkah ke tempat yang asing, ke tempat di mana iman percaya kita diuji. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membentuk dan mengasah iman kita, untuk meneruskan rencana Tuhan. Demikian halnya ketika Tuhan Allah memanggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan setelah kematian Musa, Tuhan Allah juga memanggil Yosua sebagai pengganti Musa. Yosua dihadapkan pada tanggung jawab yang jauh lebih besar dari sebelumnya, yaitu memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dalam menyikapi panggilan Tuhan Allah, Yosua tetap melangkah dengan keyakinan diri yang penuh, tanpa hati yang gentar. Itu sebabnya Tuhan berulang kali berkata kepada Yosua, yaitu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Atas panggilan Tuhan Allah, Yosua diperingatkan agar tidak kalah dengan rasa takut dan jangan bimbang. Yosua sebagai manusia biasa, dalam menerima tanggung jawab itu, bukan berarti dia melangkah keluar dari zona nyamannya dengan merasa nyaman. Tetapi dalam langkahnya itu, Yosua juga menghadapi ketakutan, tantangan, dan ketidakpastian yang nyata. Namun Tuhan menetapkan agar tidak takut, dan supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya dalam memimpin bangsa Israel. Saudaraku, panggilan Tuhan Allah yang sering kita hadapi lebih besar dari rasa mampu kita, sehingga kita merasa kurang mampu. Dalam hal ini, pada nas renungan hari ini, kita diingatkan agar kita belajar bersandar dan semakin menyadari betapa besarnya kuasa Tuhan yang dapat dinyatakan dalam hidup kita. Yang menarik dari nas hari ini, Tuhan Allah tidak menjanjikan situasi yang mudah, tetapi Tuhan Allah menjanjikan penyertaan-Nya yang setia. Ingatlah, bahwa firman-Nya menjadi pegangan di tengah ketidakpastian, dan kehadirannya Roh Tuhan menjadi kekuatan saat kita langkah terasa berat. Di luar zona nyaman, iman dibuktikan melalui ketaatan dan juga rasa percaya, bahwa Tuhan berjalan di samping kita, dan tangan-Nya tidak pernah melepaskan kita. Karena itu, jika saat ini Tuhan memanggil kita pada satu tugas yang lebih besar dan terasa lebih berat, percayalah bahwa sesungguhnya Ia sedang membentuk karakter, iman, dan ketergantungan kita kepadanya. Melangkah keluar dari zona nyaman bukan tentang keberanian diri sendiri, melainkan tentang keberanian dan ketaatan yang bersumber dari kepercayaan penuh kepada Tuhan. Keluar dari zona nyaman
Juga mengajak pikiran kita agar tidak selalu bersandar pada pikiran sendiri, perasaan sendiri, tetapi lebih mengajak kita agar bersandar penuh kepada Tuhan untuk mendapatkan pimpinan dan arahannya. Amin. Topik doa kita hari ini yaitu atas pergolakan politik dunia yang genting dan ekonomi yang sulit. Selamat beraktivitas saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.